Sementara terkait putusan cerai yang sudah diketuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok beberapa waktu lalu, kabarnya Amarzoni keberatan sehingga masih terus mengupayakan banding. Berbeda kisah dengan Harvey Mois, suami dari Sandra Dewi yang kini tengah heboh karena terjerat kasus dugaan korupsi. Berikutnya tak kalah panas jadi sorotan adalah kisah para selebritis di media sosial. Berikut kisah-kisahnya. 7 hari kepergian Stefy Agnesa yang masih heboh karena tuntutan netizen meminta klarifikasi dari pihak yang diduga berseteru dengan almarhumah. Pemirsa Silet RCTI, tepat 1 minggu pasca kepergiannya, duka kesedihan masih menyelimuti keluarga hingga kerabat Stefy Agnesa saat digelarnya tahlilan hari ke-7 di kediaman almarhumah. Pada kesempatan itu, turut pula mengundang anak-anak yatim untuk bersama mendoakan Stefy. Kehilangan orang tercinta memang tak mudah, seperti yang dirasakan oleh suami almarhumah Anggi Pratama. Rasa duka yang begitu besar membuat hatinya hancur, bahkan sempat sulit untuk makan. Kini tidak ada lagi sosok Stefy yang sangat ia rindukan, baik sifat manjanya maupun momen kebersamaan lainnya. Tahlilannya alhamdulillah lancar, alhamdulillah seperti yang tadi sudah Mbak sama Masnya lihat, lancar. Banyak anak yatim yang datang, banyak yang mendoakan, keluarga besar juga datang, semuanya teman-teman sampai saat ini. Jadi syukur alhamdulillah tahlilan dari hari pertama sampai hari ke-7 ini sangat berjalan lancar. Insya Allah doanya sampai ke almarhumah, ke Stefy. Kalau Mas Anggi sudah siap insya Allah dan memang dia mau bicara, nanti aku mungkin bisa ngomong pelan-pelan, tapi kalau aku nggak mau maksa, aku pokoknya bilang sama Sanggi nggak usah terpaksa, nggak apa-apa. Kalau memang kamu sudah siap ngomong, kalau kamu nggak mau ngomong pun nggak apa-apa, tidak harus dan tidak wajib, aku bilang gitu. Harus kuat mau nggak mau ya, kita semua juga bilang ya Sanggi harus kuat, karena kan ada anak-anak dan yang pasti keluarga kan nggak ninggalin, pasti terus bareng-bareng. Jadi mungkin itu salah satu penguat Mas Anggi ya, tapi yang paling utama adalah anak-anak. Aku bener-bener fokus sama JJ, Cila, Jojo, sama Mas Anggi. Yang penting itu aja sih sekarang. Yang penting kita semua sehat ya Mbak ya. Takutnya soal Mas Anggi kan juga tidurnya masih sedikit-sedikit, baru bisa makan juga kemarin, ya hari ketiga ya baru bisa makan bener. Tadi juga baru bisa makan nasi padang, akhirnya sama aku berdua dan lain-lain. Jadi kita fokus sama itu aja. Keluarga tuh fokus sama Mas Anggi, Cila, JJ dan Jojo. Itu aja. Kalau nafsu makan sama mungkin karena yang nama mungkin seseorang yang dia cinta ya, seorang yang dia sayang. Mungkin masih berat dan masih belum percaya gitu. Ya shock lah Mbak ya, masih shock. Jadi dari kemarin-kemarin hari pertama tuh dia kayak masih kebas gitu, ini apa sih yang terjadi, terus benar nggak sih istri saya tuh udah nggak ada, iya masih denial. Kayak ngelihat orang juga masih kosong, matanya kosong, kalau ada yang ngajak ngobrol juga dia masih kosong. Rasa kehilangan yang begitu besar juga menyelimuti hati para sahabat termasuk Feby Ruby dan Faisal. Mereka pun mengungkap bahwa almarhumah sempat merasakan sakit selama 1 bulan terakhir hingga akhirnya dirawat di ICU karena mengeluhkan sakit di bagian lambung. Yang membuat mereka semakin terpukul, selama ini Stefy selalu berusaha terlihat baik-baik saja. Padahal ia mengeluhkan sakit pada punggung setiap tengah malam dan menjelang subuh.
Baru-baru ini, viral di jagat maya beberapa momen di media sosial Steffi maupun Anggi yang disebut-sebut mirip dengan momen yang juga diunggah Ica Anissa. Anehnya, Ica Anissa membagikan momen tersebut tak lama setelah Steffi seolah-olah tak mau kalah dengan kebahagiaan hidup almarhumah dan suaminya. Yang lebih mengejutkan menurut Feby, Ica Anissa sebenarnya sempat ngefans dengan Steffi dan ia merupakan sosok yang mengenalkan mereka. Lantas, benarkah Feby merasa bersalah bahkan menyesal atas hal tersebut? Satu bulan. Yang terakhir. Yang terparahnya itu pada saat masuk ICU itu 3 hari. 3 hari yang terparahnya sebelum pergi. Tapi kita tuh bersyukurnya almarhumah pergi dalam keadaan yang baik. Yang aku tahu sih dia dari lambung. Yang aku tahu dia dari lambung, terus lambung dari GERD-nya karena udah lama. Kalau masalah yang lain-lain aku nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Suami bilang pendarahan. Juga pada saat itu memang kenapa teman-teman dekatnya banyak yang nggak tahu beliau sedang sakit, karena beliau memang berpesan, aku tidak ingin teman-temanku tahu ketika aku sedang sakit. Itu sih. Ya itu orang itu dia ngefans sama Steffi awalnya, minta dikenalin lewat aku, terus ya udah sih kayak aku juga ngerasa bersalah gitu, kayak kok aku kenalin ya. Awalnya sih memang baik, tapi aku nggak tahu ternyata bakalan jadi seperti ini gitu. Boleh ditanya ke semuanya, aku Mas Anggi, keluarga memang kami tidak mau klarifikasi apa-apa, dan kalaupun seperti sebelumnya, wawancara yang sebelumnya aku selalu bilang kalaupun ada klarifikasi atau apa itu bukan ranah aku, itu ranahnya Mas Anggi. Sejauh ini kami cuma fokus mendoakan Steffi dan menjaga adik-adik. Adik-adik tuh Sheila Jejo Jojo maksudnya, aku manggilnya adik-adik. Jadi hanya itu sih, mau beritanya seperti apa dan lain-lain biar teman-teman media sendiri yang menilai, kami dari keluarga nggak mau menanggapi sama sekali. Heboh, perubahan mencolok Ahmad Zoni saat pindah tahanan jadi sorotan. Ada yang terlihat berbeda dan mencuri perhatian dari penampilan Ahmad Zoni saat dipindahkan dari rutan Polres Jakbar ke rutan Salemba Kamis kemarin. Ya, Amar yang sebelum ditangkap untuk ketiga kalinya pada Desember 2023 lalu tampak klimis, kini tampil beda dengan rambut ikalnya yang mulai gondrong serta jenggot lebat yang menutupi dagunya. Tubuh Amar pun terlihat lebih berisi dalam balutan baju, celana, serta peci yang serba hitam. Sementara kalung tasbih tampak menjuntai dari lehernya. Penahanan Amar dipindahkan lantaran berkasnya sudah dinyatakan P21 oleh pihak kejaksaan alias lengkap sehingga perkaranya siap untuk disidangkan. Sementara terkait putusan cerai yang sudah diketuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok beberapa waktu lalu, kabarnya Ahmad Zoni keberatan sehingga masih terus mengupayakan banding. Bang, lu makin gemukan nih Bang Amar. Makin bewok, makin panjang nih Bang Amar. Bang, gimana Bang di dalam puasa nggak Bang? Gimana Bang? Ini gimana jalanin puasanya Bang? Lancar ibadahnya Bang. Makin lebih religius Bang Amar. Selama dalam. Bang, ada yang mau disampaikan buat Di dalam ibadahnya gimana Bang? Ayo, masuk Bang. Insya Allah semua ya, teman-teman. Kasih jalan. Ada yang mau disampaikan Bang Amar? Bang Amar ada yang mau disampaikan? Mana nih Bang, akan dilimpahkan Bang ke... Bang Amar udah siap belum nih Bang Amar?
berkas ini kan udah P21. Nah, sekarang istilah hukumnya kan P21 tahap 2, penyerahan orang dan alat bukti. Jadi pada siang hari ini tadi sekitar jam 11:30 kita menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik. Ada beberapa kasus sebetulnya, tapi diantaranya terkait dengan perkaranya Amar Zoni dan Ibrahim Asari. Oh sudah jalan, baru saja jalan. Ya, Rutan Salim Pak. Cantiknya Laura Mon saat lakukan pemotretan dan langsung berburu takjil. Bulan Ramadan tak dijalani Laura Mon dengan berleha-leha. Ya, meski jadwal syuting tengah padat di sinetron Cinta Berakhir Bahagia yang tayang setiap hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, namun kekasih Al-Ghazali ini tetap terlihat sibuk dan semangat menjalani pemotretan di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Usai pemotretan, Laura memilih ngabuburit dengan jajan telur gulung yang merupakan jajanan pinggir jalan favoritnya. Welcome to a day in my life. Ikutin aku yuk. Hari ini aku libur syuting, tapi hari ini aku ada photoshoot. Sekarang kita siap-siap. Kita udah sampai di lokasi. Let's go. Jadi kita baru selesai photoshoot dan sekarang aku mau jalan-jalan. Ada telur gulung. Telur gulung itu bukan makanan favorit tapi jajanan favorit aku. Udah jadi guys, kita coba ya. Duka para pemain tukang ojek pengkolan atas meninggalnya Pak dosen Sofyan Dado. Awalnya jantung, terus abis itu dia di akhir 2022 itu kena asam lambung, GERD. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah keluarga besar kami dari Tukang Ojek Pengkolan, Bapak Sofyan Dado. Tadi pagi kita dengar kabarnya sebelum imsak sekitar jam 4.30, beliau pergi di jam 4.20 di malam nuzul Quran di tanggal 17 Ramadan, di hari baik bulan baik, karena beliau orang yang baik. Jadi